perjalananku melewati Bekasi, aku memperlambat laju motorku. Saat berpapasan, aku melihat wajahnya. Cantik banget nih cewek. Wajahnya putih, rambutnya sebahu, dan terlihat tersipu. Dan dia pun melempar sebuah senyum yang sangat manis kepadaku. Aku pun merasa GR dan membalas senyumnya. Dan aku pun melewatinya. Tiba-tiba, aku terpikir, dia lagi ngapain ya malam-malam gini? Lagi galau mungkin ya? Atau butuh tumpangan? Atau... lumayan nih. Iseng deketin Tanpa niat buruk atau apapun, aku pun menghentikan motorku dan berniat mutar balik. Ketika aku hampir memutar balik motorku dan menengok ke belakang, wanita itu sudah tidak ada. Kemana nih? Mungkin emang gak jodoh kali ya. Begitu pikirku. Aku pun melanjutkan perjalananku. Setelah itu, jalanan terasa semakin sepi. Aku melewati pepohonan jati. Dan daerah itu sangatlah gelap. Tiba-tiba aku merasakan hawanya menjadi panas. Padahal saat itu malam hari. Sudah hampir jam 11 lebih. Dan sejak sebelumnya pun aku kedinginan di motor. Aku pun semakin memacu motorku agar anginnya semakin kencang dan aku tidak kepanasan. Tapi tetap saja sampai muncul perasaan tidak enak di hatiku. Seperti ada yang terus memperhatikanku. Bahkan aku merasa ada yang mengikuti-ikuti di belakang. Ketika aku menengok ke belakang, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya pepohonan yang aku lewati dan beberapa truk yang sedang menepi di jalan.
Walaupun perasaanku tidak enak, aku tetap melanjutkan perjalanan. Hingga di tengah perjalanan, aku mencium ada bau bangkai. Awalnya kukira aku melewati kumpulan sampah. Tapi bau bangkai itu terus tercium hingga sekitar 5 menit dalam perjalananku. Aku pun menghentikan motorku untuk melihat ke sekitar. Aku menoleh ke belakang lagi, tapi tidak ada apa-apa. Dan saat aku kembali melihat ke depan, astaga, aku melihat sesosok wanita. Itu kan wanita dengan baju merah yang tadi bertemu denganku di jembatan. Dan dia kini berada beberapa meter saja di depan. Refleks aku langsung mencoba untuk memacu motorku. Dan akhirnya sekilas aku melihat sosok wanita itu saat berpapasan. Wajahnya terlihat berbeda. Matanya menatap padaku dengan tatapan kosong. Dan senyumnya pun berbeda. Mataku terkunci beberapa detik pada sosok wanita itu. Lalu, astaga! Aku langsung memalingkan wajahku dan fokus melihat jalanan yang ada di depanku. Aku menambah kecepatan motorku. Sesekali aku menengok ke belakang. Nampak wanita itu sepertinya selalu ada mengikutiku. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah daerah kecil dengan penerangan. Di sana ada ruko-ruko. Ya walaupun sudah tutup, namun aku merasa lebih tenang di sana. Aku memelankan laju motorku sampai akhirnya di ujung daerah itu aku melihat sebuah warung kopi. Dan warung itu masih buka. Lega. Akhirnya aku berhenti untuk menenangkan diri. Waktu itu sekitar jam 11:30 malam. Aku pun masuk dan di sana terlihat sepi. Ketika aku duduk dan melihat, muncullah seorang wanita dari sebuah ruangan yang aku pikir itu dapur. Dan terlihat masih muda. Tanpa perasaan curiga atau apapun, aku mulai memesan minum. Teh, saya pesan kopi. Kopinya 1 sama mie rebus pakai telur. Cepet ya teh. Ketika mendengar pesananku, dia langsung pergi dan tidak berkata apa-apa. Ngedek banget nih. Udah ngantuk kali. Udahlah. Aku menunggu pesananku. Setelah hampir 30 menit, aku merasa tidak ada suara apapun dari warung kopi itu. Bahkan pesananku pun tidak datang. Aku kebingungan. Kemana wanita yang menjaga warung tadi? Sampai dari arah luar masuk seorang
bapak-bapak dan langsung menghampiriku. Aduh, punten ya, A. Tadi saya dari warung dulu di dekat sini ngambil termos. Mau pesan apa, A? Oh, tadi sudah pesan, Pak. Kopi sama mie sama yang cewek tadi, Pak. Hah? Cewek? Gak ada, ah. Saya jaga sendiri, Kang. Dan gak punya anak perempuan juga. Saya lihat kali. Saya buatkan dulu ya, Kang. Lalu, yang aku lihat tadi siapa? Aku mulai kebingungan. Kepalaku mulai pusing. Mungkin aku masuk angin, pikirku positif. Tak lama akhirnya pesananku datang. Penjaga warung itu memulai obrolan, menanyakan detail wanita yang kulihat tadi. Dan akhirnya aku menceritakan apa yang aku alami sebelumnya. Oh, pasti tadi lihat cewek di bawah jembatan tol ya, A? Lain kali mah jangan pernah berbalik arah atau menoleh ke belakang. Biasanya kuntil anak kita mah, A. Aku pun mengiyakan hal tersebut dan terdiam. Setelah aku menghabiskan kopi dan mie rebusku, aku masih bingung dan ketakutan. Tapi saat itu sudah sekitar tengah malam. Mau tidak mau aku harus melanjutkan perjalananku. Penjaga warung itu pun menitip pesan padaku agar terus berdoa di perjalanan. Untungnya aku tidak merasakan keanehan setelah itu. Dan akhirnya sampai di rumah. Aku pun sudah bersiap untuk tidur. Walaupun masih terpikir akan kejadian yang tadi. Kemudian saat aku akan tidur, aku mendengar sebuah bisikan. Antaraku pulang. Antaraku pulang. Astaga. Aku terbangun kaget dan refleks mencari dari mana asal suara itu. Ketika aku membalikkan badanku, ada sesosok wanita berdiri di ujung kamarku. Sosok makhluk dengan rambut panjang dan badannya tinggi hampir menyentuh langit-langit kamar, dengan jubah hitam dan tersenyum sini sambil berkata, Antaraku pulang. Antaraku pulang. dan kini wajahnya terlihat sangat jelas. Dagunya panjang, mulutnya menganga lebar dan bola matanya terlihat berwarna hitam semua. Dia terus berkata, menyuruhku mengantarkannya pulang. Sampai sosok itu seperti bergerak maju dan melewatiku. Aku sangat kaget dan di sana aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku pun pingsan. Aku kemudian terbangun mendengar suara ibuku yang sedang membaca doa. Kemudian aku menceritakan kejadian semalam. Saat paginya, aku keluar rumah dan bertemu dengan teman
yang juga mempunyai kekuatan untuk melihat hal-hal gaib. Dan belum sempat aku bercerita, dia sudah mengatakan bahwa aku harus mengantarkan wanita itu pulang. Kemudian pagi itu dia langsung menemaniku ke bawah jembatan tol Purwakarta, mengelus pundakku sambil membacakan doa. Dan setelah itu, aku tidak merasakan gangguan lagi. Sebuah mitos di jembatan tol Purwakarta, ketika melihat sesosok wanita memakai baju merah, janganlah berbalik arah atau menoleh ke belakang, karena sosok itu akan mengikutimu.